Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, ditemukannya KTP warga negara Indonesia asal Mojokerto pada penggerbekan markas ISIS di Al-Baida, Yaman menunjukkan bahaya atau ancaman aksi terorisme masih terus berlanjut. Bahkan beberapa kalangan beranggapan bahwa aksi rekrutmen calon teroris masih terus berjalan hingga saat ini dan ini harus dicegah. Untuk membahas hal ini, maka saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya di dalam Dialog Nusantara Petang kali ini. Ya, dan sudah bersama kita Mas Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Selamat sore, Mas Wawan. Selamat sore, Mbak. Ya, ini tepatnya pada tanggal 29 Agustus ya, terdapat video di mana isinya ini ditemukan KTP warga negara Indonesia, tepatnya dari Kabupaten Mojokerto, ini terlibat dalam aksi terorisme di Yaman. Bagaimana analisa Anda terhadap video ini? Ya, memang KTP itu ternyata setelah dicek tidak cocok ya, ke rumahnya ternyata rumah kosong dan penghuninya juga sudah pindah ke Kalimantan dan tadinya juga sempat dikontrakkan, tapi sesudah itu 2015 sudah tidak ada lagi yang menghuni ya sampai sekarang, dan oleh karenanya untuk pelacakan memang ternyata ini menggunakan alamat yang tidak jelas. Tapi memang yang bersangkutan masuk dalam kelompok teroris yang berbasis di Suriah, kelompok ISIS lah, yang kemudian ada hubungan dengan kelompok tersebut di Yaman, dan ini sedang beradu dengan Houthi. Oleh karenanya ini mengenai soal KTP ini memang ada istilah penyesatan di mana dia menggunakan gaya-gaya supaya KTP ini tidak bisa dilacak, dan kebetulan KTP-nya juga KTP lama sehingga belum dalam bentuk digital seperti apa yang sekarang ada, dan di Dukcapil sendiri berbeda apa yang antara KTP lama itu dengan yang baru ternyata tidak sinkron. Sebabnya maka di sini ada kesan bahwa dia seolah ingin menyesatkan mengenai lokasi ataupun asal-usul peserta KTP yang dimaksud demikian. Tetapi ini menunjukkan bahwa di sana masih terdapat warga negara kita yang terlibat dalam terorisme di Timur Tengah, begitu? Memang masih ada, dan beberapa di antaranya memang belum pulang dan mereka masih bersama dengan kelompoknya, termasuk yang di Suriah sendiri juga masih ada di sana, sehingga kebetulan untuk pulang kan masih ada persoalan di mana karena dia sudah bergabung di dalam milisi negara lain, maka ini kan menjadi persoalan terhadap kewarganegaraan. Demikian juga yang di Yaman sama. Kan, tapi semuanya terus akan dipantau mengenai pergerakannya, karena ini menyangkut persoalan mendasar, yaitu masalah keamanan dalam negeri dan juga terkait dengan foreign teroris ya, fighter, dan itu secara internasional ternyata memang ada, dan sehingga mereka bergabung dari berbagai negara dan tergabung pula di dalam foreign terrorist fighter itu. Dan ini semua khusus untuk Suriah memang ditampung di camp-camp, dan juga di sana sedang didata dan dikelola sedemikian rupa. Tetapi sampai sekarang memang keberadaannya dari sisi pendataannya masih terus berlangsung, karena keluar masuk dan bagian juga setelah meninggal dunia karena tewas di dalam pertempuran. Gitu. Ini masih banyak ya berarti warga negara Indonesia yang terlibat dalam terorisme di luar negeri. Nah, ini mengesankan seperti negara kita adalah lahan sebagai pencarian untuk bibit-bibit teroris. Seperti itu, Mas Wawan. Bisa dikatakan seperti itu? Memang masih ada ya yang mereka masih berada di sana. Hanya memang mereka
sebelumnya tidak seluruhnya berasal dari Indonesia langsung, tapi sebelumnya misalnya dia sekolah di negara lain, sekolah di dari Jadi artinya mungkin itu diaspora Indonesia yang ada di negara-negara itu ya? ya, jadi mereka kadang ke Mesir sekolah, kemudian ternyata bergabung di sana. Demikian juga ada yang di Yaman ini. Di Yaman ini pernah juga ada 11 pelajar di sana, nggak diketahui rimbanya, orang tuanya juga nyari itu, nanya-nanya ke kita juga. Nah waktu itu juga ternyata kita selidiki, kita dengar berita dia masuk ke satu kabilah ini kayak kepala suku gitu, dan di sana dia kita dilarang masuk karena itu wilayah mereka. Dan dari sejumlah sumber mengatakan dia ganti nama, ganti paspor, ganti penampilan, terus kemudian bergerak ke negara lain. Tampaknya ini juga bergabung di dalam kelompok-kelompok tertentu yang ada di Timur Tengah, di negara lain. Ini yang sering kita juga sampaikan kepada saudara-saudara kita, kalau misalnya mau mengirim anak putra-putrinya bersekolah di negara seperti Yaman misalnya, itu harus betul-betul mengerti di mana, kemudian di kota mana yang tidak banyak berkecamuk perang, ataupun juga ada kelompok-kelompok ekstrim misalnya. Dan tempat itu waktu itu juga kita sudah publish lewat televisi nasional untuk men-shooting kota-kota mana dan sekolah-sekolah mana yang direkomendasikan untuk andai kata kita ingin menyekolahkan anak-anak kita di sana. Apakah ini artinya bagi mereka atau bagi organisasi-organisasi teroris seperti itu yang bisa dikatakan sebagai organisasi teroris ini, warga Indonesia ini merupakan orang-orang yang potensial untuk dididik menjadi teroris? Mereka kalau itu dasarnya pertemanan, kalau mereka berita dari teman atau dari sanak saudaranya yang ada di sana, mereka lebih percaya. Karena ada yang menggaranti atau memberikan satu jaminan, atau setidaknya kalau di sana dia tidak akan leleran ya, tidak terus nggak ada yang ngurus gitu ya. Jika mereka terus melakukan komunikasi, kontak-kontak baik itu lewat media sosial kebanyakan, atau lewat Telegram atau medsos lainnya, dan memamerkan gaya-gaya heroik ketika dia juga berpose di foto di depan mesin perang gitu, senjata laras panjang, atau di kendaraan-kendaraan tempur lainnya yang ada. Ini yang kemudian merangsang ke teman-temannya dia atau saudara-saudara dia yang ada di Indonesia ini untuk bergerak. Disitulah dia mulai berinteraksi dan diberitahukan jalurnya ke mana. Iya, jadi itu pola-pola rekrutmennya seperti itu ya Mas Wawan ya? Selama ini terjadi seperti itu, dan mereka kan bisa tanya jawab. Kemudiannya sekarang tidak tatap muka kayak dulu ya. Dulu kan belum ada media sosial gitu, mereka perlu ketemu sembunyi-sembunyi, kelompok kecil-kecil yang namanya usroh-usroh itu ya. Nah sekarang ini bisa rekrutmen baik alat-alat komunikasi yang ada, termasuk Telegram, karena Telegram menjadi favorit waktu itu, karena waktu itu kan agak susah ya untuk dilacak, ini menjadi favorit mereka gitu. Kalau Anda katakan tadi bahwa mereka beberapa orang-orang yang mau bergabung juga melihat bahwa teman-temannya bergaya di sosial media gitu ya. Ini kan seperti dengan motif prestis seperti itu. Apakah mungkin juga dengan adanya faktor-faktor ekonomi ini memungkinkan? Faktor ekonomi ada yang terjadi. Mereka juga dijanjikan untuk ganti uangnya, kemudian dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, kemudian ada juga yang memang supporting unit dari funding ya. Jadi, setelah dia bersedia untuk berangkat misalnya, itu ada yang menyiapkan tiket, ada yang nanti jemput, seperti itu yang terjadi. Meskipun ada juga yang kalau dia punya uang, kemudian dia juga jual yang ada di barang-barang miliknya yang berharga, udah dia berangkat
Dan disitulah mereka bertemu di tempat yang telah dijanjikan untuk bergabung di dalam basis-basis kelompok tersebut. Gitu. Dibandingkan dengan negara-negara lain, seberapa besar negara kita ini memiliki kemungkinan atau kerentanan untuk direkrut? Kita memang negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan banyak di antara saudara kita yang juga menelan mentah ya dari ajakan-ajakan itu, termasuk pemutarbalikan ayat-ayat di mana ayat-ayat perang dicantumkan di medan damai, sehingga ini seolah-olah sebagai basis pembenaran dari apa yang dikatakannya sebagai jihad itu. Ini yang terus kita coba luruskan karena kita perlu melihat asbabul nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat. Sehingga mereka paham betul, banyak di antara adik-adik kita ini masih muda-muda. Dan mereka giroh untuk semangat perangnya masih tinggi, jihadnya masih tinggi, tapi pemahamannya sering harus dilengkapi dengan pemahaman dan mencerna betulnya apakah ini ada pemotongan ayat atau tidak. Kebanyakan mereka lebih kepada taklid ya, menelan mentah. Nah itu sebabnya kita selalu memberikan literasi kepada adik-adik kita ini, termasuk juga melakukan patroli cyber 24 jam untuk mengingatkan kalau ada ajakan-ajakan seperti ini sebaiknya ditolak gitu ya, dan dikaji ulang. Toh kenyataannya sampai di sana juga nggak kurus. Namanya juga negara perang. Apa yang dibayar? Iya. Boro-boro dibayar. Selamat aja udah alhamdulillah bertempur. Begitulah kondisinya. Jadi ini mereka sekedar ikut-ikutan karena diajak. Nah ini artinya peran dari kebanyakan warga negara Indonesia yang dilibatkan dalam kegiatan terorisme ini lebih banyak mana? Yang sebagai operator ataukah sebagai tinker? Dijawabnya sesaat lagi Pak Wawan.